Assalamualaikum anak-anak, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran penggunaan turunan. Masih ingat mestinya penggunaan turunan karena turunan itu tidak lain merupakan arah kemiringan dari garis singgung atau gradien garis singgung. Maka segala sesuatu yang terkait dengan kemiringan garis singgung itu nanti akan kita selesaikan dengan turunan. Yang kemarin kita sudah menggunakan turunan itu dalam menentukan persamaan garis singgung, karena memang garis singgung itu butuh gradien. Maka selain digunakan untuk menentukan persamaan garis singgung, kita bisa memanfaatkan turunan itu dengan mengambil kemiringan garis singgung itu sendiri atau gradien itu sendiri. Dengan mengamati atau mencermati arah kemiringan dari garis singgung itu, kita nanti akan berbicara tentang kapan toh grafik itu naik dan kapan grafik itu akan turun, yang sering kita namai atau kita pelajari, kita berikan judul dengan kemonotonan fungsi. Jadi monoton naik atau monoton turun. Maka kita berikan sebuah gambaran grafik. Coba diamati, membaca grafik itu dari paling kiri ke kanan. Kelihatan sekali di paling kiri arahnya turun dulu. Pada titik tertentu ada perubahan naik. Pada titik tertentu akan turun kembali. Coba ada garis-garis singgung yang menandakan ini arah kemiringan garis singgungnya itu. Ya, arahnya bisa berubah. Ketika turun arahnya ke sana. Kemudian kalau naik arahnya ke sana. Walaupun nilai kemiringannya itu berbeda, tetapi arahnya sama. Maka ketika kita akan mencari batas kemonotonan, yang perlu kita pahami dulu, yang pertama, fungsi itu akan naik apabila arah kemiringan turunan, arah kemiringan garis singgung atau gradiennya itu lebih besar dari nol atau positif. Jadi arahnya yang ke sini ini naik. Maka dapat dirangkum seperti ini. Demikian juga ketika turun amati arah kemiringannya sana, juga sana. Maka fungsi itu nanti akan turun manakala arah kemiringan atau gradien atau turunannya itu kurang dari 0. Arah kemiringannya ke sana. Maka dengan mengamati sifat dari turunan itu, kita bisa menentukan batas-batas interval kapan toh fungsi itu naik dan kapan toh fungsi itu akan turun. Tidak perlu kita mesti harus menggambar, tetapi kita cukup meneliti sifat dari turunannya itu. Nah, lebih jelasnya ini ada contoh. Kita cermati bareng. Jika ditentukan sebuah soal fungsi 12 min X kuadrat, kalian diminta untuk menentukan kapan toh batas interval X-nya itu yang membuat grafik fungsi itu akan naik dan grafik fungsi itu akan turun pada X berapa. Langkah pertama mestinya kita harus mencari turunannya dulu. Ingat turunannya ini. Ada 3 suku ya. Nanti diturunkan masing-masing. Suku pertama 12, turunannya berapa? Konstan berarti ini. 0, ini 1, ini 2X. Tapi tandanya jangan lupa. Maka ditemukan seperti ini. Dengan dasar ini, kita bisa menyelesaikan Fx itu akan naik manakala turunannya lebih dari 0. Maka kita ambil ini. Ya. Setelah kita selesaikan, X-nya ditemukan kurang dari min setengah. Masih ingat ya, ketika ini min satunya pindah ke kanan, jadi 1. Kemudian X itu disendirikan, pengikutnya kan min 2. Harus kita bagi dengan min 2.
Pertidaksamaan itu kalau dibagi dengan bilangan negatif, tandanya harus dibalik. Demikian juga ketika kita diminta untuk mencari kapan toh itu akan turun, ya kita begitu saja. Caranya sama, ambil aja ini. Otomatis nanti tandanya akan dibalik juga. Coba bandingkan dengan gambar grafik aslinya. Ini gambar grafik FX ini. Ya, ini ketemunya. Kapan naik? Ini arah kemiringannya yang salah. Nah, jadi di sebelah kiri dari min 1, min setengah. Min setengahnya kan sini. Nah, ini kan 2. Satunya sini, setengahnya sana. Di sebelah kiri setengah, ini kurvanya kan naik. Setelah sampai setengah, min setengah itu, ternyata turun. Ini turun sana. Nah, jadi tidak usah kita menggambar, ternyata cocok. Dengan meneliti saja sifat dari turunan, kita bisa menentukan batas kapan fungsi itu nanti akan naik dan akan turun dengan cara-cara seperti ini. Nah, sekarang tinggal kita mencoba soal latihan. Coba selesaikan ini. Ada beberapa soal yang bisa kita gunakan untuk mengukur kemampuan kita. 5 soal saja cukup, dan kalau toh nanti kalian berdiskusi boleh, asalkan betul-betul kalian landasi dengan ingin bisa. Jangan hanya sekedar untuk mengopi miliknya teman, sekedar hari ini tugas kalian sudah kalian laksanakan. Saya kira itu materi yang mesti harus saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan tidak ada kesulitan. Silakan nanti diselesaikan kelima-limanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.